Bab 571 Gunung Roti. Qin Haodong tidak peduli dengan para gangster ini. Dia membiarkan mereka melarikan diri dan kemudian membawa Ouyang Sanshan kembali ke kamar mereka. "Kamu baik-baik saja, kamu takut?" Dia bertanya dengan khawatir. "Aku tidak takut karena aku tahu kamu akan datang dan menyelamatkanku." Ouyang Sanshan menghela napas dan berkata, "Aku tidak suka dikenali dimanapun aku berada, itu sangat menyebalkan." "Kamu tidak suka? Banyak orang yang suka menjadi populer, beberapa bintang bahkan sengaja membuat rumor agar paparazi mengikutinya." Ouyang Sanshan berkata, "Saya tidak suka. Saya benci. Meskipun saya berkecimpung di dunia hiburan, saya tidak suka dikenali di mana-mana. Ini seperti menjadi pencuri dan saya takut dikenali sepanjang waktu. Hidup seperti orang biasa adalah impianku, aku ingin berjalan tanpa rasa takut di bawah sinar matahari dan menikmati hidup yang tenang. Sayangnya, impian ini semakin menjauh dariku." Qin Haodong berkata, "Saya bisa membantu Anda dengan ini." Ouyang Sanshan bertanya dengan heran, "Apa yang kamu katakan?" "Aku bilang aku bisa membantumu mewujudkan impianmu." Qin Haodong berkata sambil melangkah mendekatinya, "Tutup matamu dan mimpimu akan segera terwujud." Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya, Ouyang Sanshan tetap menutup matanya dengan patuh. Qin Haodong menggunakan mantra untuk melakukan sihir pada wajahnya. Kemudian dia mengeluarkan cermin kecil dari tasnya dan berkata, "Baiklah, sekarang kamu bisa membuka matamu dan melihat." Ouyang Sanshan membuka matanya dan melihat wajah yang aneh di cermin. Wajah itu cantik tetapi tidak secantik wajahnya sendiri dan tidak mirip sama sekali. Siapa ini?" Dia tidak dapat mempercayai matanya. Qin Haodong tertawa dan menjawab, "Tentu saja kamu." Wajah Ouyang Sanshan penuh dengan ketidakpercayaan. Dia berkedip di depan cermin dan menjulurkan lidahnya. Baru saat itulah dia yakin bahwa orang di cermin itu benar-benar dirinya. Dia melingkarkan lengannya di leher Qin Haodong dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Haodong, bagaimana kamu bisa melakukan itu?" "Tidak apa-apa, itu hanya tipuan kecil untuk menipu orang." Qin Haodong tertawa dan berkata, "Sekarang kamu bisa berjalan di bawah matahari dan tidak ada yang akan mengenali kamu sebagai seorang superstar." "Hebat, mimpiku akhirnya menjadi kenyataan." Ouyang Sanshan melompat kegirangan dan membuang topeng, kacamata hitam, serta mantelnya. Dia memegang tangan Qin Haodong dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Qin Haodong berkata, "Mengapa kamu terburu-buru, kamu bahkan belum makan apapun." "Tidak, ayo kita pergi ke Food Street." Ouyang Sanshan berkata dengan gembira, "Saat kuliah, aku paling suka pergi ke Food Street, makanan di sana adalah yang terlezat di dunia. Sayang sekali saya tidak bisa makan makanan kaki lima lagi setelah menjadi bintang, saya sudah lama tidak makan di sana, jadi, saya harus makan banyak hari ini." Ada jalan makanan tidak jauh dari restoran barat dan mereka berdua segera sampai di sana. Ouyang Sanshan tampak gembira seperti anak kecil sambil memegang tangan Qin Haodong sambil makan dari satu sisi ke sisi lainnya. Ia mencicipi semuanya, termasuk tahu yang bau, kebab, dan mie pedas yang dingin. Qin Haodong tertawa dan bertanya, "Apakah kamu tidak takut berat badanmu akan bertambah setelah makan begitu banyak?" Ouyang Sanshan menjawab, "Terserahlah, tidak ada yang penting dalam menghadapi makanan lezat ini. Sayang sekali perutku terlalu kecil dan aku sudah kenyang." Qin Haodong berkata, "Ayo jalan-jalan kalau sudah kenyang, itu bagus untuk perutmu." "Baiklah, ayo pergi berbelanja." Mereka berdua berjalan di jalan, bergandengan tangan, seperti pasangan biasa. Ouyang Sanshan masih penuh kegembiraan dan menghela napas panjang lalu berkata, "Aku merasa sangat senang, bahkan udara di sini berbau kebebasan, akan sangat menyenangkan jika bisa terus seperti ini selamanya." Qin Haodong berkata, "Apakah kamu tidak khawatir aku akan membuatmu terlihat seperti ini selamanya, dan kamu tidak akan menjadi bintang super lagi?" Ouyang Sanshan menjawab, "Tidak sama sekali, kalau begitu, aku bisa tetap bersamamu selamanya." Bahkan para pahlawan pun tergila-gila pada wanita cantik. Qin Haodong tidak tahan menatap mata lembutnya. Dia mengeluarkan liontin giok dari sakunya dan berkata, "Ini untukmu. Biarkan liontin ini menemanimu untukku." Ouyang Sanshan mengambil liontin giok itu dan melihatnya. Liontin itu diukir dengan sesuatu yang tampak seperti kura-kura. Dia tersenyum dan berkata, "Jelek sekali dan tidak secantik kamu." Qin Haodong berkata, "Jangan meremehkan benda ini dapat melindungimu, jadi kamu harus memakainya." Liontin giok ini sama persis dengan yang diberikannya kepada Kim Ji-hyun. Liontin itu diukir dengan mantra pertahanan yang dapat menahan serangan para master dengan kekuatan tertinggi. "Aku suka apapun yang kamu berikan padaku, apapun itu." Ouyang Sanshan berkata sambil mengenakan liontin giok penyu hitam. Mereka berdua berjalan di sepanjang jalan untuk waktu yang lama. Waktu selalu berlalu dengan cepat ketika kita bersenang-senang. Sebelum mereka menyadarinya, sudah lewat tengah malam. Qin Haodong berkata, "Sebaiknya kau kembali sekarang, kau harus naik pesawat besok."
Ouyang Sanshan menjawab dengan enggan, tapi aku ingin tinggal bersamamu sedikit lebih lama. Kita akan punya kesempatan di masa depan, hari akan segera fajar jika kita terus berjalan. Apakah benar-benar akan ada kesempatan lain di masa depan? Ouyang Sanshan menatapnya dengan mata menyala-nyala dan bertanya. Harusnya ada satu. Qin Haodong juga tidak yakin tentang hal itu. Baiklah, antarkan aku kembali ke hotel. Keduanya berjalan santai kembali ke hotel tempat Ouyang Sanshan tinggal. Qin Haodong menghapus sihir di wajahnya dan mengirimnya kembali ke kamarnya. Selamat beristirahat, aku harus pergi. Tepat saat dia hendak pergi, Ouyang Sanshan tiba-tiba mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di lehernya. Dia bertanya dengan lembut, bisakah kamu tinggal bersamaku malam ini? Qin Haodong perlahan menarik lengannya dan mencium keningnya dengan lembut lalu menjawab, ini tidak adil untukmu dan kamu akan menyesalinya di masa depan. Ouyang Sanshan berkata, aku tidak akan menyesalinya, aku bersedia memberikan segalanya untukmu. Meskipun Anda tidak menyesalinya sekarang, bukan berarti Anda tidak akan menyesalinya di masa mendatang. Qin Haodong mendorongnya ke tempat tidur dan berkata dengan lembut, tidurlah, ini hampir fajar. Kemudian dia meninggalkan kamar dan menutup pintu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan melangkah keluar dari hotel. Ketika pintu tertutup, hati Ouyang Sanshan tenggelam ke dasar. Tampaknya dia ditakdirkan untuk tidak memilikinya. Dia duduk di samping tempat tidur untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, terdengar suara pintu dibuka. Haodong, kamu kembali lagi. Ouyang Sanshan sangat gembira karena mengira Qin Haodong telah berubah pikiran. Dia berdiri dan bergegas ke pintu. Sebelum dia bisa melihat orang di luar pintu, mulutnya ditutup oleh sebuah tangan besar. Kemudian bau menyengat menyerang lubang hidungnya dan dia pingsan. Qin Haodong telah meninggalkan hotel dan kembali ke restoran valet untuk mengambil mobilnya sendiri. Ketika ia mulai mengemudi kembali, langit sudah mulai cerah dan matahari akan segera terbit. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba menerima telepon dari nomor asing. Dia mengerutkan kening dan menekan tombol jawab. Sebuah suara garang terdengar dari sisi lain, wah, sang bintang ada di tangan kita. Qin Haodong langsung menginjak rem dan menepi di pinggir jalan. Dia bertanya, siapa kamu? Dasar bajingan, kau baru saja memukulku dan sekarang kau bertanya siapa aku tuanmu Segou, geram Segou dengan marah. Dasar pasangan jalang, aku sudah menunggumu di hotel sepanjang malam dan sekarang akhirnya aku mendapatkan bintangnya. Apa yang kamu inginkan? Tanya Qin Haodong dingin. Meskipun dia baru saja menolaknya, dia tidak akan pernah membiarkannya terluka. Segou menjawab, anak muda, apakah menurutmu kau bisa lolos begitu saja? Siapkan 30 juta yuan untukku secepatnya atau aku akan mengambil foto telanjang sang bintang. Qin Haodong berkata, 30 juta yuan terlalu banyak, bisakah kamu menguranginya sedikit? 30 juta bukanlah angka yang besar baginya saat ini, namun dia tidak mau menerimanya begitu saja atau nanti akan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Segou menangis, jangan bicara omong kosong, aku sudah mendengar bahwa kamu pemilik Lins Jewelry, kamu punya uang untuk berhubungan dengan seorang bintang, jadi kenapa kamu tidak punya uang untuk memberi kami kompensasi, 30 juta yuan dan tidak kurang 1 sen pun, atau aku akan menjual foto telanjang sang bintang kepada paparazi. Qin Haodong berkata, baiklah, beritahu aku di mana kamu berada dan aku akan membawakanmu uang. Pergilah ke kota selatan, aku akan meneleponmu lagi setelah kau meninggalkan daerah perkotaan. Segou berkata dengan galak, sebaiknya kau cepat atau aku tidak tahu apa yang akan dilakukan saudara-saudaraku kepada sang bintang. Qin Haodong berkata dengan nada dingin, ingat kata-kataku, aku bisa memberimu uang, tetapi jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Meski mereka tidak berbicara langsung, Segou tetap merasakan hawa dingin di tulang belakangnya yang membuatnya gemetar. Wah, apa menurutmu aku akan takut? Jangan panggil polisi atau kau akan menunggu untuk mengambil jenazah sang bintang. Setelah melontarkan beberapa patah kata kasar dengan susah payah, dia buru-buru menutup telepon. Qin Haodong berbalik arah dan melaju lurus menuju kota selatan. Saat itu masih pagi dan hanya ada sedikit kendaraan di jalan. Dia memacu Mercedes-nya dengan kecepatan maksimal dan butuh waktu kurang dari 10 menit untuk keluar dari kota Shanghai Selatan. Pihak lain tampaknya selalu memantau pergerakannya. Begitu dia keluar dari area perkotaan, dia menerima telepon dari Segou. Berdasarkan instruksi yang diterimanya, dia berkendara ke sebuah bukit sekitar 60 km dari pusat kota. Lebih menyerupai sebuah bukit kecil daripada sebuah gunung, meskipun GPS menunjukkan bahwa tempat ini disebut Gunung Bun. Gunung Bun tandus dan bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Ada padang rumput hijau dan pepohonan rimbun tepat di kaki gunung. Setelah memarkir mobilnya, seberkas keraguan muncul di hatinya. Bukankah itu hanya pemerasan? Mengapa mereka memilih tempat terpencil seperti itu? Di puncak gunung, mulut Ouyang Sanshan disumpal dengan handuk dan diikat ke kursi sementara layar elektronik menyinari dadanya.
Itu adalah bom waktu. Bab 572 Permainan Pembunuhan Zheng Hongliang. Segou berdiri di samping Ouyang Sanshan dengan pistol hitam terang di tangannya. Ada juga 6 hingga 7 gangster di sampingnya, semuanya memegang pistol di tangan mereka. Setelah melihat Qin Haodong, Ouyang Sanshan dengan putus asa menggeliat dan merintih. Namun, sangat disayangkan mulutnya tersumbat dan dia tidak dapat berbicara. Segou menempelkan pistolnya di samping kepalanya dan membentak, "Berperilaku baiklah atau aku akan menembakmu." Qin Haodong berkata kepada Segou setelah berjalan menaiki Gunung Bapau, "Letakkan senjatamu, aku sudah membawa uangnya, biarkan dia pergi. Jangan terburu-buru, aku akan memeriksa barangnya dulu." Segou menarik senjatanya dan berkata, "Mana uangnya?" Qin Haodong menunjuk ke arah SUV Mercedes-Benz di kaki gunung dan menjawab, "Ada banyak uang dan semuanya ada di dalam mobil." Segou melambaikan tangan di belakangnya saat seorang gangster berambut kuning berlari menuruni bukit dan membuka pintu Mercedes-Benz. Setelah itu dia langsung berteriak dengan gembira, "Saudara Gou, ini uang, banyak sekali uang." Qin Haodong berkata, "Jumlahnya 30 juta dan tidak kurang sedikit pun, sekarang, biarkan dia pergi." Membiarkan dia pergi. Segou mulai tertawa bersama anak buahnya dan menatap Qin Haodong seolah-olah dia sedang menatap orang idiot. "Nak, apa ada yang salah dengan kepalamu? Menurutmu mengapa aku memilih tempat seperti itu, agar aku bisa menguburmu dengan nyaman setelahnya?" Qin Haodong menjawab dengan suara dingin, "Sepertinya kamu ingin mengingkari janjimu." "Janji apa?" Segou tertawa lagi, "Hanya orang bodoh sepertimu yang menepati janji. Aku katakan padamu, hari ini aku tidak hanya akan mengambil uangmu, tetapi aku juga akan berhubungan seks dengan wanitamu dan aku akan membunuhmu juga." Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangan kepada anak buahnya, "Lakukan." Setelah menerima perintah Segou, para gangster mulai mengangkat senjata mereka satu persatu. Namun, sebelum mereka dapat mengangkatnya sepenuhnya, mereka melihat kilatan cahaya kemasan, seperti meteor, memotong tenggorokan mereka. Mereka membuka mata lebar-lebar karena terkejut dan segera setelah itu, aliran udara dingin menyerbu ke tenggorokan mereka yang terbuka. Tangan mereka yang memegang senjata tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mereka mencoba berteriak tetapi tidak dapat mengeluarkan suara. Plop, plop, plop. Hanya dalam sedetik, semua gangster kecuali Segou telah jatuh ke dalam genangan darah. Meskipun mereka menyesal, mereka semua sekarat. Segou awalnya tersenyum bangga, tetapi sekarang senyum itu kaku menempel di wajahnya seolah-olah dia telah berubah menjadi batu. Dia bahkan tidak melihat apa yang telah terjadi, tetapi semua anak buahnya telah tewas. Teknik macam apa ini? Apakah itu keterampilan abadi atau sihir iblis? Itu bahkan lebih cepat dari senjata. Sambil menoleh ke belakang, dia segera mengangkat pistol di tangannya dan mengarahkannya ke Ouyang Sanshan di sebelahnya. Dia tahu bahwa ini adalah kartu terakhir yang bisa dia mainkan untuk keluar. Namun, begitu ia mulai mengangkat senjatanya, ia tiba-tiba merasakan tubuhnya terasa ringan. Tangan yang memegang senjata itu jatuh ke tanah bersama senjatanya, sementara darah mulai mengalir keluar. Hal ini segera diikuti oleh rasa sakit yang menyayat hati. Segou mulai berteriak seperti babi. Qin Haodong memanggil pedang Xuan Yuan dan berjalan ke arah Ouyang Sanshan. Dia meraih handuk di mulutnya dan mulai melepaskan tali di tubuhnya. "Haodong, kamu akhirnya sampai." Ouyang Sanshan melemparkan dirinya ke pelukannya dan mulai menangis. "Jangan khawatir, semuanya sudah berakhir." Qin Haodong menghibur Ouyang Sanshan, lalu menoleh dan berkata kepada Segou, "Cepat dan jinakkan bomnya atau mati." "Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku akan menjinakkannya sekarang." Segou menahan rasa sakit yang menusuk di lengannya dan berjalan mendekati Ouyang Sanshan. Sambil gemetar, dia mengulurkan tangan kirinya dan menekan tombol pada bom. Ia semula mengira bom akan dijinakkan setelah menekan tombol ini, tetapi dengan bunyi bip, alih-alih berhenti, bom malah mulai menghitung mundur selama 180 detik. Ekspresi Qin Haodong berubah saat dia membentak, "Apa yang kamu lakukan?" "Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu." Segou sangat gugup hingga menjawab dengan ngeri, "Orang itu mengatakan kepadaku bahwa ini adalah tombol berhenti dan bom akan otomatis dijinakkan selama aku menekannya. Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini." "Siapa yang memberimu bom ini?" "Seseorang yang misterius, aku tidak tahu siapa dia." Merasakan tatapan membunuh Qin Haodong, Segou tidak berani menyembunyikan apapun. "Orang itu memberiku 10 juta yuan untuk menggoda Ouyang Sanshan dan mengikatnya di sini, lalu menipumu agar datang ke sini untuk membunuhmu. Dia memberiku senjata-senjata ini dan bom. Setelah semuanya selesai, uang hasil pemerasan itu akan menjadi milik kita dan wanita ini juga akan berada di bawah kendali kita. Aku tidak berpikir jernih jadi aku setuju, maafkan aku sekali ini." Qin Haodong segera mengerti bahwa ini adalah jebakan yang dipasang untuknya, sementara Ouyang Sanshan hanyalah korban dan Segou hanyalah pion yang dikorbankan.
Dalam kasus itu, Segou tidak diperlukan lagi karena dia telah ditendang pergi. Tendangan itu begitu kuat sehingga Segou terlempar lebih dari 10 meter sebelum kepalanya membentur batu saat ia berhenti bergerak. Qin Haodong menatap bom waktu itu. Hitungan mundur sudah dimulai dan hanya tersisa 160 detik. Ouyang Sanshan memeluk lehernya sambil menciumnya dengan erat. Kemudian dia mendorongnya sambil menangis dengan air mata di matanya sambil berkata, "Cepatlah pergi, jangan khawatirkan aku, bomnya akan segera meledak." Qin Haodong tidak gugup dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, ini hanya bom kecil, tidak ada apa-apanya." Sebelum dia selesai bicara, terdengar suara gemuruh keras dari atas. Sebuah helikopter hijau terbang ke arah mereka sebelum melayang 100 meter di atas kepala mereka. Qin Haodong mengangkat kepalanya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa helikopter itu terkait dengan penculikan hari ini dan kemungkinan besar orang misterius itu adalah orang di baliknya. Namun, pintu helikopter tertutup sehingga dia tidak dapat melihat apapun. Tepat saat itu, ponsel di sakunya berdering. Ia menjawab telepon dan tawa bangga Zheng Hongliang terdengar dari seberang sana. "Tuan Qin, bagaimana menurut Anda, apakah Anda puas dengan acara yang saya atur untuk Anda?" Qin Haodong menjawab dengan dingin, "Kamu mencari kematian. Kaulah yang ingin mati." Zheng Hongliang berkata dengan kejam, "Seorang anak desa dari Jiangnan berani menantangku. Tuan muda Zheng, kau mempermalukanku di pesta dan ketika aku pulang, aku hampir dihukum oleh orang tua itu. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau akan berpikir bahwa aku mudah diganggu." Qin Haodong berkata dengan dingin, "Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Jangan khawatir, ini hanya makanan pembuka." Zheng Hongliang tertawa terbahak-bahak lagi. "Biarkan aku memberitahumu sebuah berita. Bom di Ouyang Sanshan ini dibuat khusus olehku. Setelah diaktifkan, bom itu tidak dapat dijinakkan. Selain itu, bom tersebut terhubung langsung ke satelit di langit dan tidak dapat terbang lebih dari 10 meter dari posisi ini. Jika tidak, bom tersebut akan langsung meledak. Juga, sebelum kalian datang, aku menanam 20 kg bahan peledak di kaki gunung ini. Begitu bom ini meledak, bahan peledak di bawahnya juga akan ikut meledak dan kalian berdua tidak akan selamat. Saat ini, kamu punya dua pilihan, berdiri di sini dan menunggu untuk mati bersamanya atau meninggalkan wanita ini dan melihatnya mati. Bagaimana menurutmu, apakah kamu senang, apakah kamu terkejut?" Mengatakan itu dia mulai tertawa arogan, lagi. Semua ini diatur olehnya. Sejak mendapat persetujuan dari Zheng Yuan, kepala keluarga Zheng, ia mulai mengerahkan pasukan dan menyusun apa yang ia pikir sebagai permainan pembunuhan yang sempurna. Untuk menghindari kecurigaan Qin Haodong, ia mencari pengganti Segou untuk bertarung di garis depan. Ketika Qin Haodong dan Ouyang Sanshan berada di restoran barat, Segou tidak bertemu dengannya secara kebetulan. Itu adalah adegan yang telah direncanakan sejak lama. Termasuk konflik dan penculikan berikutnya, semuanya adalah bagian dari sandiwara besar. Tujuannya adalah untuk memikat Qin Haodong ke sini. Qin Haodong berkata, "Dengan begitu banyak pemikiran dan usaha, ini mungkin bukan ide yang muncul begitu saja darimu, bukan? Mengapa bertanya begitu banyak pertanyaan saat kau sudah mati?" Zheng Hongliang tersenyum meremehkan dan menambahkan, "Tapi karena kau bertanya, tidak masalah jika aku memberitahumu. Keberadaanmu memang telah mengancam kelangsungan hidup keluarga Zheng. Membunuhmu bukan hanya keinginan kakekku, tetapi juga keinginan keluarga Zheng. Karena kamu berhasil membuat keluarga nomor satu di Shanghai mengejarmu, bahkan jika kamu mati, kamu akan tetap bersinar saat bertemu dengan Raja Neraka." Setelah memahami semuanya, Qin Haodong berkata, "Zheng Hongliang, tunggu saja dan lihat, aku pasti akan membunuhmu dan menghancurkan keluarga Zhengmu." Zheng Hongliang tertawa dengan arogan dan menjawab, "Kamu tidak perlu terlalu peduli, kamu tidak akan bisa keluar dari permainan pembunuhan yang aku buat ini, kalau tidak, aku tidak akan memberitahumu sebanyak ini." Sejujurnya, helikopter milikku ini memiliki peralatan survei dan kamera tercanggih di dunia. Aku akan merekam pemandangan indah saat kau hancur berkeping-keping nanti. Suatu hari nanti saat suasana hatiku sedang buruk dan tertekan, aku akan membawanya keluar dan melihatnya. Saat ini, dia memiliki mentalitas kucing dan tikus dan menikmati kesenangan mempermainkan dan membunuh Qin Haodong. Dia melampiaskan kebencian di lubuk hatinya. Tepat saat itu, Ouyang Sanshan menarik lengan Qin Haodong dan berteriak, "Qin Haodong, berhenti bicara, cepat pergi, bomnya akan segera meledak, jika kamu tidak pergi, semuanya akan terlambat." Di telepon, Zheng Hongliang berseru dengan gembira, "Akan ada pertunjukan kembang api besar segera," memikirkannya saja sudah membuat orang bersemangat, "Qin Haodong, mati saja." Qin Haodong mengabaikannya dan menyimpan teleponnya. Dia melirik penghitung waktu di dada Ouyang Sanshan. Hanya tersisa 100 detik. "Ayo pergi." Kemudian, sambil menggendong Ouyang Sanshan, dia bergegas menuju kaki gunung roti kukus. Dia percaya kata-kata Zheng Hongliang. Tidak apa-apa jika itu hanya bom waktu.
Namun, akan merepotkan jika semua bahan peledak di dasar gunung meledak. Gunung Bakpao tidak terlalu tinggi. Puncak gunung berjarak sekitar 50 meter dari dasar gunung. Kecepatan Qin Haodong jauh lebih cepat daripada orang biasa karena ia mencapai kaki gunung dalam sekejap mata. Pada saat ini, bom waktu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Meskipun hitungan mundur belum berakhir, dia telah memindahkan bom itu sejauh 10 meter dari puncak gunung. Bom itu telah diaktifkan dan meledak dengan dahsyat. Bab 573 Keterampilan Ilahi. Ledakan bom tersebut menciptakan gelombang kejut yang sangat besar yang menyapu pasir dan dedaunan di sekitarnya. Gelombang itu membubung ke langit dan menciptakan asap yang mengepul pada saat yang bersamaan. Menyaksikan adegan yang terjadi di bawahnya, Zheng Hongliang tertawa dari helikopter. Anak laki-laki tampan ini benar-benar tidak punya otak. Dia malah berlari sambil membawa bom di tangannya. Bukankah itu seperti keinginan untuk mati? Sekarang lihat, dia sudah hancur berkeping-keping. Namun, yang tidak dilihatnya adalah cahaya merah yang menyinari Ouyang Sanshan saat bom meledak. Cahaya ini menahan dampak bom dan melindungi tubuhnya dari bahaya. Itu adalah Liontin Giok Xuanwu, harta karun ajaib dengan daya pertahanan yang kuat. Harta karun itu dikenal mampu menahan serangan apapun dari para ahli di bawah alam kekuatan tertinggi. Selain itu, bom ini dikhususkan untuk satu orang dengan bahan peledak yang lebih sedikit, sehingga daya ledaknya terbatas. Liontin Giok Xuanwu dapat sepenuhnya menahannya. Adapun Qin Haodong, yang merupakan seorang ahli di alam inti emas awal, perlindungan tubuh Qi sejati miliknya begitu kuat. Bom kecil semacam ini tidak dapat melukainya meskipun tubuhnya tidak sepenuhnya anti peluru. Oleh karena itu, meskipun bom telah meledak, bom tersebut gagal meledakkan bahan peledak yang terkubur di gunung. Inilah sebabnya mengapa Qin Haodong dan Ouyang Sanshan tidak terluka. Saat bom meledak, Ouyang Sanshan sangat ketakutan dan berpikir untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Ketika dia melihat bahwa dia masih aman dan sehat, seolah-olah dia telah mendapatkan kehidupan lain, dia berbaring di pelukan Qin Haodong dan mulai menangis. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Qin Haodong memeluknya dan menghiburnya, sudah kubilang, bom tidak ada apa-apanya di sini. Ouyang Sanshan berhenti menangis. Dia tiba-tiba memeluk Qin Haodong dan menciumnya dengan penuh semangat. Zheng Hongliang, yang duduk di helikopter, merasa puas sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menyangka orang ini begitu mudah dihadapi. Saya bahkan tidak dapat menggunakan semua trik yang saya simpan untuk nanti. Tepat saat dia hendak membiarkan pilot terbang kembali, dia melihat sesuatu dalam asap yang menghilang. Qin Haodong dan Ouyang Sanshan tidak hanya tidak terluka, tetapi mereka juga berpelukan dan berciuman. Sial, apa yang terjadi? Dia terus mengucek matanya, tetapi ternyata itu bukan ilusi. Meskipun ada lubang dalam di tanah akibat ledakan dan pohon-pohon di sebelahnya berantakan, Qin Haodong dan Ouyang Sanshan berdiri di luar tanpa cedera dan menikmati pelukan dan ciuman satu sama lain. Brengsek. Dia meninju sekat helikopter dan kemudian meraih walkie-talkie di sebelahnya dan berteriak, ikuti rencananya, tembak mereka. Qin Haodong sedang asyik bermain dengan Ouyang Sanshan ketika tiba-tiba ia merasakan bahaya. Ia segera menggendong Ouyang Sanshan dan berlari ke puncak gunung 10 kali lebih cepat daripada saat ia turun. Begitu mereka pergi, hujan peluru menutupi seluruh tempat yang baru saja mereka kunjungi, menyebabkan pasir dan kerikil beterbangan kemana-mana sementara debu beterbangan di udara. Rasa bahaya itu hilang saat dia kembali ke puncak gunung. Qin Haodong menghela napas panjang. Permainan pembunuhan yang disebutkan Zheng Hongliang ini tidak sesederhana itu. Dia juga telah mengatur sejumlah besar orang bersenjata di sekitar seluruh gunung. Pada saat itu, ponselnya berdering lagi. Dia menekan tombol jawab dan Zheng Hongliang berkata, bocah, aku tidak menyangka kau sebegitu jahatnya. Bahkan bom tidak bisa membunuhmu. Qin Haodong menjawab sambil tertawa, kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku, bahkan jika kamu mati, aku tidak akan mati. Zheng Hongliang menggertakkan giginya dan berkata, nak, jangan terlalu cepat senang, ada penyergapan dengan 100 orang bersenjata di sekitar puncak gunung begitu kamu tiba, jadi bagaimana jika kultivasimu berada di alam kekuatan tertinggi, apakah kamu lebih kuat dari senjata? Qin Haodong berkata, ada 100 orang bersenjata. Keluarga Zhengmu benar-benar menghabiskan banyak uang dan tampaknya kalian sangat menghargaiku. Kamu harus mati, selama kamu masih hidup, kamu akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Zheng. Qin Haodong mencibir, aku tidak akan mati, tetapi kamu harus mati hari ini. Benar-benar lelucon. Zheng Hongliang tertawa lagi, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang paling lucu. Apakah menurutmu otakku tidak berguna? Aku sudah lama tahu bahwa kamu sulit dihadapi. Jadi aku menyaksikan semua yang terjadi dari helikopter, apakah kamu memiliki kemampuan untuk datang ke sini dan membunuhku? Qin Haodong tersenyum, mungkin aku akan melakukan hal itu. Qin, jangan pikir aku tidak tahu ilmu bela diri,
apa kau pikir kau seorang Sein, kau ingin datang ke sini dan membunuhku, aku akan menunggumu di sini. Setelah tertawa, Zheng Hongliang kembali mengambil walkie-talkie dan memberi perintah kepada orang-orang bersenjata di kaki gunung. Pergilah ke puncak gunung dan pukul anak nakal ini sampai dia lumpuh. Tepat saat dia meletakkan walkie-talkie, dia terkejut mendapati Qin Haodong dan Ouyang Sanshan telah menghilang dari puncak gunung. Apa yang terjadi? Di mana mereka? Kok bisa mereka menghilang? Zheng Hongliang terkejut. Jika matahari tidak terbit saat ini, dia pasti mengira dia melihat hantu. Pilot helikopter di sebelahnya menjawab, saya juga tidak tahu, tetapi mereka tiba-tiba menghilang dari pandangan kami. Teknik penyamaran, itu pasti teknik penyamaran, aku ragu dia bisa terbang keluar dari sini. Zheng Hongliang meraih walkie-talkie dan berteriak dengan marah, tembak, cepat tembak semuanya. Dari kaki gunung Bakpao, banyak orang bersenjata melepaskan tembakan. Peluru-peluru tebal menutupi seluruh puncak bukit seperti hujan. Bajingan, mari kita lihat apakah kau bisa keluar hidup-hidup. Zheng Hongliang mengepalkan tangannya dan berteriak dengan gila ketika cahaya keemasan tiba-tiba menyala di bawah helikopter, langsung memotong baling-baling yang berputar. Helikopter yang tadinya melayang di udara, langsung menukik ke bawah menuju gunung seperti lalat yang patah. Helikopter itu jatuh ke puncak gunung dengan suara keras. Karena kejadiannya yang begitu tiba-tiba, baik pilot maupun Zheng Hongliang tidak sempat bereaksi. Mereka tidak sempat terjun payung dan jatuh ke gunung Bakpao bersama helikopter. Tabrakan hebat itu meledakkan bahan bakar di tangki bahan bakar helikopter. Setelah ledakan keras, api membumbung tinggi ke angkasa. Belum berakhir, ledakan helikopter juga meledakkan bahan peledak yang terkubur di kaki gunung. 20 kg bahan peledak juga meledak. Kekuatan ledakan yang sangat besar mengangkat seluruh puncak gunung Roti Kukus. Ledakan dahsyat itu menciptakan gelombang kejut dahsyat yang menyapu pasir dan batu di sekitarnya. Tak satu pun dari 100 orang bersenjata yang baru saja menyerbu itu mampu bertahan hidup. Mereka semua menjadi hantu akibat ledakan itu. Ouyang Sanshan menyaksikan apa yang terjadi di depannya saat dipeluk Qin Haodong. Dia sangat terkejut hingga tubuhnya menjadi kaku seperti boneka kayu. Adegan itu bahkan lebih mengejutkan daripada film-film laris dari M-Country. Hanya butuh beberapa saat untuk helikopter dan 100 orang bersenjata itu diurus. Yang lebih mengejutkannya adalah bagaimana Qin Haodong terbang di udara. Keduanya langsung naik dan tiba di bawah helikopter seolah-olah mereka sedang menaiki tangga. Baru saja, Zheng Hongliang terus mendesak Qin Haodong untuk naik helikopter dan memukulinya lewat telepon. Namun, dia malah naik dan dalam sekejap mata, tidak ada yang tersisa. Qin Haodong sangat puas dengan hasil yang telah diciptakannya dan perlahan turun ke kaki gunung sebelum efek jimat ascending menghilang. Dia pertama kali menggunakan jimat gaib untuk menyembunyikan tubuh mereka. Kemudian mereka tiba tepat di bawah helikopter dengan jimat ascending, dan setelah itu mereka langsung memotong baling-baling helikopter dengan pedang Xuan Yuan. Semua ini mudah diucapkan, tetapi butuh keterampilan yang luar biasa untuk melakukannya. Di seluruh Huaxia, dia mungkin satu-satunya yang bisa melakukannya. Satu-satunya kekurangannya adalah SUV Mercedes-Benz itu juga meledak dan berubah menjadi tumpukan besi tua akibat kekuatan ledakan yang sangat besar. Untungnya, uang 30 juta yuan itu hanyalah ilusi yang diciptakannya, jika tidak, kerugiannya akan lebih besar lagi. Melihat Ouyang Sanshan masih linglung, Qin Haodong mengulurkan tangan dan menepuk pipinya. Apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Aku, baik-baik saja. Jika bukan karena matahari yang tinggi di langit, Ouyang Sanshan akan mengira dia sedang bermimpi. Fakta bahwa bom waktu tidak membunuhnya sudah di luar imajinasinya, tetapi dia tidak menyangka begitu banyak hal yang tidak terbayangkan akan terjadi setelahnya. Hari ini, Qin Haodong sangat mengejutkannya. Awalnya, dia pikir dia pasti akan mati di sini, tetapi pada akhirnya dia tidak terluka. Dia bertanya-tanya apa lagi yang bisa dilakukan pria ini. Keterkejutan ini juga memberinya rasa perbedaan yang kuat. Pria ini terlalu baik dan ditakdirkan untuk berada di dunia yang berbeda darinya. Saya senang kamu baik-baik saja. Qin Haodong mengeluarkan ponselnya dan melihat jam. Saat itu sudah pukul 8 pagi. Mengingat bahwa Ouyang Sanshan seharusnya terbang ke Hong Kong hari ini, dia bertanya, jam berapa penerbanganmu, apakah sudah terlalu malam? Penerbangannya jam 10 pagi, kalau ada mobil, saya masih bisa sampai, tapi sekarang. Ouyang Sanshan menjawab sambil melihat SUV yang telah berubah menjadi tumpukan besi tua. Jangan khawatir, belum terlambat, seseorang akan segera datang. Begitu Qin Haodong berbicara, suara mesin yang keras terdengar ketika sederet mobil bisnis melaju kencang. Itu adalah orang-orang dari perusahaan keamanan Dedi. Qin Haodong telah menelepon Ma Wenzhuo ketika dia dalam perjalanan ke sini, untuk berjaga-jaga. Namun, kecepatannya terlalu cepat dan lokasinya tidak terlalu akurat sehingga orang-orang dari perusahaan keamanan Dedi datang agak terlambat.
Bos, Anda baik-baik saja. Ma Wenzhuo melompat keluar mobil dan bergegas ke Qin Haodong lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Qin Haodong dengan cepat mendorongnya, dasar gay, apa yang kau lakukan? Ayolah, sekalipun aku gay, aku tidak akan mengejarmu, aku ingin melihat apakah ada bagian tubuhmu yang hilang. Ma Wenzhuo berkata, sambil menoleh dan melihat Gunung Bakpao. Saat ini, gunung itu telah rata dengan tanah akibat ledakan. Beberapa daging dan darah berwarna merah gelap juga terlihat di beberapa tempat, yang membuat orang-orang menggigil. Dia bertanya dengan aura pembunuh, "Bos, apa yang terjadi di sini? Siapa yang berani melawanmu?" Dalam hal kekuatan tempur, Daddy Security Company sekarang menjadi nomor satu di Shanghai. Di saat seperti ini, seseorang berani mengejar saudara lelaki terbaiknya. Hal ini membuatnya marah. Itu keluarga Zheng. Qin Haodong memberitahunya tentang permainan pembunuhan yang telah disiapkan Zheng Hongliang untuknya. Ma Wenzhuo menggigil setelah mendengar semuanya dari awal hingga akhir. "Bos, apakah ini permainan membunuh? Kalau aku pasti sudah terbunuh 100 kali, bagaimana kau bisa selamat, kau bukan hantu, kan?" Sambil berkata demikian, dia menyentuh wajah Qin Haodong lagi. "Minggir, aku baik-baik saja." Qin Haodong menepis tangannya dan berkata, "Atur orang-orangmu dan minta mobil untuk mengantar Sanshan ke bandara, kalian semua akan pergi ke rumah keluarga Zhou bersamaku." Bab 574 Berikan aku kompensasi seorang putri. Setelah berpamitan dengan Qin Haodong, Ouyang Sanshan bergegas ke bandara di bawah perlindungan beberapa anggota dari perusahaan keamanan Daddy. Sementara Qin Haodong berkendara ke rumah keluarga Zhou bersama yang lainnya. Setelah masuk ke dalam mobil, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Zhou Xinzu. Telepon berdering lama sebelum suara malas dan marah Zhou Xinzu terdengar dari ujung telepon. "Meneleponku sepagi ini dan mengganggu mimpi indahku, kau akan membayarnya." Qin Haodong menjawab sambil tersenyum, "Katakan padaku, apa yang kamu impikan, aku akan membayarmu." "Saya bermimpi melahirkan seorang putri cantik, tetapi dia ketakutan dan lari karena panggilan telepon dari Anda harus menggantinya dengan seorang putri." Aku tidak sanggup membayarnya." Qin Haodong berkata, "Aku ingin bertemu ayahmu, tolong aturlah untukku." "Mengapa kamu ingin menemui ayahku?" Zhou Xinzu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku ingin berbicara dengannya tentang sesuatu yang penting." Zhou Xinzu menjawab sambil tersenyum, "Kau tidak akan melamar kakekku, kan? Aku setuju atas nama kakekku." Aku tidak bercanda, ini masalah yang sangat besar dan mendesak, kau harus mengaturnya untukku sesegera mungkin, aku akan tiba di rumah keluarga Zhou dalam waktu setengah jam." Sebegitu mendesaknya. Mendengar Qin Haodong serius, Zhou Xinzu segera bangkit dan berkata, "Aku akan pergi menemui kakek sekarang." Setengah jam kemudian, ketika Qin Haodong muncul di depan gerbang taman keluarga Zhou, Zhou Xinzu sudah menunggu di sana. Setelah melihatnya, Zhou Xinzu buru-buru menyapanya dan melingkarkan tangannya di lengannya sambil mengeluh, "Apa yang begitu mendesak hingga aku bahkan tidak punya waktu untuk memakai riasan?" Qin Haodong menjawab sambil tersenyum, "Kamu terlahir cantik, jadi kamu tetap cantik meski tanpa riasan." "Aku senang mendengarnya." Zhou Xinzu berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu yakin kamu tidak datang ke sini untuk melamar?" Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan lelaki tua Zhou." "Apakah melamar itu tidak penting, mengapa kamu tidak menyebutkannya juga?" Qin Haodong segera mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, "Ngomong-ngomong, meski sudah lama, aku masih belum tahu nama kakekmu, siapa nama kakekmu?" "Nama kakekku adalah Zhou Jilun." Qin Haodong melunak dan berkata, "Aku tidak bercanda." "Saya juga tidak bercanda." Zhou Xinzu berkata, "Tidak ada yang aneh tentang ini, nama kakek diberikan oleh kakek buyut, sudah lebih dari 70 tahun, berapa usia selebriti Zhou Jilun, ketika kakek buyut memilih namanya, ayah Zhou Jilun mungkin belum lahir." "Oh, baiklah kalau begitu, sebentar lagi, aku akan melihat siapa di antara kedua Zhou Jilun ini yang lebih tampan." Sambil berbincang dan tertawa, mereka berdua memasuki rumah keluarga Zhou. Di sebuah halaman kecil yang elegan, seorang lelaki tua berwajah merah sedang duduk di sana sambil membuat teh. Dia adalah Zhou Jilun, kepala keluarga Zhou. "Kakek, aku membawa Haodong." Zhou Xinzu agak menahan diri di depan lelaki tua itu. Ia melepaskan lengan Qin Haodong dan menyuruhnya duduk di kursi. Ia kemudian mengulurkan tangan dan mengambil set teh di depannya sebelum menuangkan secangkir teh untuk lelaki tua itu dan Qin Haodong. "Halo, orang tua Zhou." Qin Haodong menyapa dan kemudian mengamati kepala keluarga Zhou di depannya. Meskipun lelaki tua itu sudah berusia 70-an, dia tampak sehat dan bugar. Meskipun wajahnya penuh kerutan, ketampanannya sejak muda masih terlihat. Setidaknya, dia tidak lebih buruk dari selebriti Zhou Jilun. Ketika dia melihat lelaki tua itu juga melihatnya. Setelah itu, lelaki tua itu tersenyum dan berkata,
Tidak buruk, pemuda ini cukup tampan, tidak heran Shinzu terobsesi padamu. Zhou Shinzu berkata dengan wajah malu-malu, kakek, apa yang kamu bicarakan, aku tidak. Gadis kecil, kenapa kamu malu, baiklah, aku tidak akan membicarakannya. Kakek Zhou memandang Qin Haodong dan berkata, anak muda, aku ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, kamu tidak hanya membantuku mendisiplinkan cucu yang tidak berguna itu, kamu juga menyembuhkan penyakit Shinzu. Kau tahu, aku punya harapan besar pada Shinzu, yang merupakan pewaris masa depan keluarga Zhou kita. Jadi, kau telah membantu kami dengan sangat besar. Katakan padaku, bagaimana kau ingin aku membalas budimu, jika kau di sini untuk melamarku, aku akan menjawab ya sekarang. Garis-garis hitam muncul di dahi Qin Haodong. Itu benar-benar seperti kakek dan cucu. Lamaran pernikahan harus disebutkan setiap 3 kalimat. Dia mengangkat cangkir teh di depan lelaki tua itu, Pak tua, minumlah tehmu. Anak muda, Shinzu berkata bahwa kamu memiliki urusan mendesak yang harus kamu selesaikan denganku, katakan padaku apa itu. Sambil berbicara, lelaki tua Zhou mengambil cangkir teh dan menyeruputnya dengan santai. Qin Haodong menjawab, kalau begitu saya akan langsung ke intinya, saya ingin bergabung dengan keluarga Zhou untuk menghancurkan keluarga Zheng. Pak tua Zhou baru saja meneguk teh, lalu menyemburkannya sebelum dia sempat menelannya, diikuti oleh batuk yang hebat. Zhou Shinzu bergegas mendekat dan mengambil cangkir teh dari tangannya lalu menepuk punggungnya. Butuh waktu lama bagi lelaki tua Zhou untuk perlahan pulih. Sebagai kepala keluarga Zhou, dia adalah rubah tua yang terkenal. Di masa lalu, dia akan bersikap tenang dan tidak akan terpengaruh oleh orang luar. Namun hari ini, dia terlalu terkejut dengan apa yang dikatakan Qin Haodong. Qin kecil, kamu tidak bercanda, kan? Dia menatap Qin Haodong dan bertanya. Tentu saja tidak. Aku serius, dan hanya ada satu kesempatan. Jika kau melewatkannya, kau tidak akan mendapatkan kesempatan itu lagi. Pak tua Zhou menatap langsung ke arah Qin Haodong dan berkata setelah sekian lama, kamu memang pahlawan muda. Aku tahu bahwa perusahaan keamanan ayahmu sangat kuat dan bahkan Sun Sengtian, bajingan tua itu, tidak berani menunjukkan wajahnya setelah kamu mengalahkannya. Tapi kamu baru saja melakukan beberapa gerakan kecil sebelum mereka mengerti niatmu, kenapa kamu tiba-tiba ingin menghancurkan keluarga Zheng, beri aku alasan. Karena keluarga Zheng telah bertindak melawanku. Qin Haodong memberikan penjelasan singkat tentang rencana pembunuhan yang telah disiapkan Zheng Hongliang untuknya pagi ini, lalu berkata, biasanya, aku bukan pengganggu. Namun, aku tidak akan diganggu oleh orang lain dan aku pasti tidak akan menderita. Karena keluarga Zheng ingin aku mati, mereka harus menanggung amarahku. Karena itu, aku ingin keluarga Zheng disingkirkan dari Shanghai. Meskipun Qin Haodong telah menceritakan secara singkat tentang kejadian tersebut, lelaki tua Zhou dan Zhou Shinzu masih memahami betapa menakutkannya berada dalam situasi hidup dan mati. Zhou Shinzu meliriknya dan bertanya dengan gugup, bagaimana kabarmu, apakah kamu baik-baik saja? Qin Haodong mengangkat tangannya dan menjawab sambil tersenyum, seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja, Zheng Hongliang kecil tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Pak tua Zhou mengambil cangkir teh dan menyesap tehnya lagi. Di permukaan, dia tampak tenang, tetapi sebenarnya hatinya sudah tergerak. Sejak Qin Haodong membawa orang-orangnya dan berjuang menuju keluarga Sun, dia telah memperhatikan pergerakan pemuda ini. Ketika dia mengetahui segalanya tentang Qin Haodong, penilaiannya terhadap pemuda ini terus membaik. Namun, dia masih meremehkan Qin Haodong. Jika itu dia tidak akan bisa memikirkan cara untuk menghentikan permainan pembunuhan Zheng Hongliang. Hasilnya adalah kematiannya. Namun, pemuda yang duduk di depannya tidak terluka, yang membuatnya mengagumi dan menghormati pemuda itu. Orang tua Zheng Yuan itu sangat licik sepanjang hidupnya, tetapi tanpa diduga, dia telah membuat kesalahan serius dan memprovokasi iblis seperti itu. Dia akan menjadi pertanda kematian bagi keluarga Zheng. Untungnya, dia memiliki seorang cucu perempuan yang cerdas dan cantik yang memiliki hubungan baik dengan Qin Haodong. Tampaknya Shanghai akan berubah. Situasi di mana 3 keluarga teratas telah menjadi saingan selama bertahun-tahun akan berubah. Setelah menenangkan kegembiraan dan pikirannya, dia meletakkan cangkir tehnya dan bertanya, anak muda, katakan padaku, jika kedua keluarga kita bekerja sama, apa yang kau inginkan dari keluarga Zhou? Qin Haodong berkata, aku akan membawa orang untuk menghabisi semua prajurit di keluarga Zheng, sisanya akan kuserahkan padamu. Bagi keluarga besar, yang terpenting adalah menjaga pasukan keluarga. Jika pasukan mereka musnah, mereka akan menjadi kambing hitam yang menunggu untuk disembelih. Dari sudut pandang ini, Qin Haodong akan mengurus bagian yang paling sulit sementara bagian yang mudah diserahkan kepada keluarga Zhou. Namun, ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Meskipun Daddy Security Company kuat, tetap saja tidak dapat dibandingkan dengan keluarga besar yang telah berdiri selama bertahun-tahun.
Setelah menghancurkan kekuatan keluarga Zheng, masih banyak hal yang harus dilakukan, seperti mengambil alih bisnis keluarga Zheng dan menenangkan pengaruh dari segala arah. Semua ini membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya, itulah sebabnya dia ingin menggunakan kekuatan keluarga Zhou dan bekerja sama dengan mereka. Zhou Jilun menyipitkan matanya dan memperlihatkan senyum di wajahnya yang seperti rubah tua. Apa yang bisa dilakukan Qin Haodong adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh keluarga Zhou. Berdasarkan rencana kerjasama ini, Qin Haodong secara langsung memberikan sepotong kue besar kepada keluarga Zhou. Dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan emas seperti itu. Tampaknya 3 keluarga besar Shanghai sekarang akan menjadi 2 keluarga besar. Sambil menahan kegembiraannya, dia berkata, "Anak muda, menurut apa yang kamu usulkan, keluarga Zhou kita sebenarnya telah memperoleh tawaran besar. Mengapa kamu melakukan ini? Kamu tidak berpikir untuk menggunakan keluarga Zheng sebagai hadiah pertunangan untuk Xinzu, kan?" Qin Haodong tidak menyangka lelaki tua itu akan kembali ke topik ini lagi. Karena ini kerjasama, tentu saja kita tidak akan memberikan semua keuntungan kepada keluarga Zhou, kita harus membaginya secara merata. Katanya. Orang tua Zhou menyipitkan matanya dan bertanya, "Katakan padaku, apa yang kamu inginkan?" Qin Haodong berkata, "Saya ingin pasar grosir obat-obatan keluarga Zheng, semua bisnis obat tradisional Tiongkok mereka, dan agar rumah keluarga Zheng yang ada saat ini menjadi tempat tinggal baru perusahaan keamanan Dedi." Setelah mendengarkannya, lelaki tua Zhou merasa jantungnya berdebar kencang. Ternyata pemuda ini juga seekor rubah kecil. Bisnis terpenting keluarga Zheng adalah obat-obatan, yang mencakup hampir setengah dari total aset keluarga Zheng. Ditambah dengan rumah bangsawan, Qin Haodong tidak hanya tidak akan menderita kerugian, tetapi juga akan mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, kerjasama ini dapat membuat keluarga Zhou memperoleh keuntungan yang lebih besar. Mereka tidak hanya akan menerima setengah dari bisnis keluarga Zheng, tetapi juga akan menjalin hubungan yang kuat dengan Qin Haodong. Perusahaan keamanan Dedi bisa saja menghabisi keluarga Zheng dan keluarga Zhou, jadi poin terakhir adalah bagian yang paling penting. Patua Zhou berkata, "Anak muda, menurutku menghancurkan keluarga Zheng bukanlah ide yang kau buat dengan gegabah, kau tampaknya sudah berpikir cukup matang sebelumnya, kalau tidak, kau tidak akan begitu jelas tentang bisnis keluarga Zheng." Qin Haodong berkata, "Saya memiliki perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok. Jika saya ingin memasuki Shanghai, tentu saja saya harus memperhatikan semua perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok di Shanghai. Tetapi jika keluarga Zheng tidak datang untuk memprovokasi saya, maka saya akan berbicara dengan mereka secara normal dan tidak akan membawa masalah ini ke tahap ini." Patua Zhou berkata, "Kalau begitu sudah diputuskan, kami, keluarga Zhou, bersedia bekerja sama denganmu." Bab 575 Taois yang menyipitkan mata. Bagi keluarga Zheng, sejak Zheng Hongliang membawa pergi 100 orang bersenjata, Zheng Yuan selalu gelisah dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia memikirkan rencana Zheng Hongliang berulang kali dan merasa tidak ada celah. 100 orang bersenjata disandingkan dengan rencana yang cerdik, bahkan para ahli di alam kekuatan tertinggi tingkat 9 tidak akan dapat melarikan diri hidup-hidup. Qin Haodong tidak punya alasan untuk tetap hidup, tetapi ada perasaan tidak nyaman di hatinya, yang menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Hari semakin cerah saat matahari terus terbit tinggi, tetapi masih belum ada kabar dari Zheng Hongliang. Zheng Yuan mondar-mandir dengan gelisah. Pembantu rumah tangga berdiri di sampingnya dengan tangan terkulai, sementara sarapan yang disiapkan di atas meja menjadi dingin. "Jadi, sudahkah kamu mendengar kabar dari Hongliang?" Zheng Yuan tidak dapat mengingat berapa kali dia menanyakan pertanyaan ini. "Belum, teleponnya mati dan saya tidak bisa menghubungi siapapun." Pembantu rumah tangga berkata, "Namun, sesuai dengan kesepakatan Anda, saya telah mengirim seseorang untuk mencari tahu beberapa informasi, akan segera ada kabar." Tepat saat dia berbicara, telepon pengurus rumah tangganya berdering dan dia buru-buru menekan tombol jawab. Ketika dia menutup telepon 2 menit kemudian, Zheng Yuan bertanya dengan penuh semangat, "Lalu?" Pembantu rumah tangga itu menjawab, "Gunung Bapau sudah ditutup sepenuhnya oleh polisi, menurut informasi, Gunung Bapau sudah hancur lebur." Zheng Yuan terkejut. Karena bahan peledak berhasil diledakkan, Qin Haodong pasti sudah mati. Dia bertanya, "Bagaimana dengan Hongliang, apa kau sudah mendengar kabar darinya, mengapa 100 orang bersenjata itu belum kembali?" Pembantu rumah tangga itu ragu-ragu dan menjawab, "Tidak ada berita tentang Tuan Muda dan 100 orang bersenjata itu, tetapi reruntuhan helikopter ditemukan di lokasi ledakan." Zheng Yuan menjadi pucat dan terjatuh di kursi di belakangnya. Helikopter itu ditumpangi Zheng Hongliang. Karena puing-puing helikopter itu ditemukan, pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Hanya saja dia tidak mengerti bagaimana Qin Haodong melakukannya. Mungkinkah dia membawa roket bersamanya? Bagaimana dia menjatuhkan helikopter? Helikopter itu jatuh dan tidak ada satupun dari 100 orang bersenjata itu yang dapat dihubungi. Sekali lagi, firasat buruk muncul di hatinya.
Setelah hening sejenak, dia bertanya, di mana orang Qin itu? Apa kau sudah mendengar kabar darinya? Apakah ada pergerakan dari Dedi Security Company? Saat ini, orang-orang kami belum menemukan Qin Haodong, perusahaan keamanan Dedi juga sangat sepi, seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Namun, seseorang melihat Ouyang Sanshan di bandara, dia naik pesawat ke Hong Kong. Apa? Ouyang Sanshan naik pesawat? Mendengar berita ini, Zheng Yuan langsung tercengang. Karena Ouyang Sanshan tidak mati, maka itu membuktikan bahwa Qin Haodong juga masih hidup. Sudah berakhir, tamatlah riwayat kita. Rasa dingin menjalar dari lubuk hatinya. Awalnya, dia mengira Qin Haodong akan terbunuh, membantu keluarga Zheng menyingkirkan sesuatu yang sangat merepotkan. Namun sekarang, masih belum diketahui apakah Zheng Hongliang masih hidup atau tidak, sementara Qin Haodong aman dan sehat. Yang paling dikhawatirkannya saat ini bukanlah apakah cucunya masih hidup atau tidak, melainkan balas dendam Qin Haodong. Berdasarkan catatan masa lalunya, pemuda ini jelas tidak mau menderita kerugian. Ketika keluarga Sun menghancurkan perhiasan Lin, Qin Haodong secara langsung membawa orang untuk menghancurkan keluarga Sun. Sekarang setelah keluarga Zheng mencoba membunuhnya, dapat ditebak seberapa ganasnya dia akan membalas. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan keluarga? Tanya pengurus rumah tangga itu dengan gugup. Zheng Yuan menarik napas dalam-dalam dan dengan enggan menahan kegusarannya. Dia berkata, beritahu anak-anak keluarga Zheng dan beritahu mereka untuk segera mentransfer aset keluarga Zheng, lakukan secepat mungkin. Pengurus rumah tangga berkata, Tuan, itu seharusnya tidak perlu, bagaimanapun. Keluarga Zheng kita adalah keluarga nomor 1 di Shanghai, kita juga memiliki 2 ahli di alam kekuatan tertinggi yang dapat memimpin kita, bocah Qin itu tidak akan berani melakukan apapun. Zheng Yuan berkata dengan putus asa di wajahnya, tidak ada gunanya. Dalam hal kekuatan, keluarga Sun lebih kuat dari kita dan mereka memiliki 3 ahli di alam kekuatan tertinggi, tapi bagaimana dengan itu? Mereka menjadi patuh setelah dipukuli oleh Qin. Sekarang aku mengerti mengapa orang tua Sun Sengtian lebih suka menjadi kura-kura daripada membalas dendam terhadap Qin Haodong. Itu karena dia adalah seseorang yang tidak bisa kita provokasi. Dia tidak mengerti bagaimana Qin Haodong bisa lolos dari pengepungan 100 orang bersenjata dan bagaimana dia bisa menghancurkan helikopter Zheng Hongliang. Saat itu, seorang pengawal bergegas masuk. Kepala keluarga, sesuatu telah terjadi. Seseorang membobol rumah keluarga Zheng kita. Zheng Yuan bangkit dari kursinya dan bertanya, siapa itu, ada berapa orang di sana? Banyak orang, setidaknya beberapa ratus. Pengawal itu berkata, itu Qin Haodong, dia membawa orang-orang dari perusahaan keamanan Dedi, juga orang-orang dari keluarga Zhou. Kepala keluarga, cepat pikirkan sesuatu, orang-orang dari perusahaan keamanan Dedi itu sangat ganas sehingga orang-orang kita tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Qin Haodong, kamu terlalu kejam. Zheng Yuan menyemburkan darah dan kembali duduk di kursi. Kalau saja orang dari Dedi Security Company datang, pasti akan lebih mudah menyelesaikannya. Paling-paling, mereka akan menandatangani kontrak yang tidak setara seperti keluarga Sun dan kehilangan uang. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Haodong akan bersatu dengan keluarga Zhou. Apa maksudnya? Itu berarti bahwa Qin Haodong sama sekali tidak ingin meninggalkan keluarga Zheng. Dia ingin menghapus mereka sepenuhnya. Kepala keluarga, apakah Anda baik-baik saja? Pengurus rumah tangga bergegas maju dan memegang Zheng Yuan, yang hampir pingsan. Dia kemudian berkata, mengapa kita tidak memanggil polisi? Meskipun hal itu akan berdampak buruk bagi reputasi keluarga Zheng, jika berita itu tersebar, hal itu dapat membantu keluarga Zheng melewati rintangan ini. Panggil polisi. Perkataan pengurus rumah tangga itu mengejutkan Zheng Yuan. Mereka tidak pernah menggunakan kekuasaan resmi selama pertikaian keluarga sebelumnya. Pembantu rumah tangga berkata, kepala keluarga, sekarang keluarga Zheng dalam keadaan darurat, kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu, tidak peduli seberapa cakapnya Qin ini, dia pada akhirnya akan ingin memiliki pijakan di Huaxia, dalam hal itu, dia tidak akan menentang pihak berwenang. Zheng Yuan berpikir sejenak dan merasa bahwa kata-kata pengurus rumah tangga itu masuk akal. Kalau begitu cobalah, segera panggil polisi dan katakan bahwa ada yang menyerbu keluarga Zheng kita. Baik, Tuan. Pembantu rumah tangga itu setuju dan kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Ia segera menyadari bahwa ia tidak dapat menghubungi polisi sama sekali karena tidak ada sinyal di ponselnya. Ia segera meraih telepon rumah di sebelahnya dan hasilnya sama saja. Telepon itu berbunyi sibuk dan ia tidak bisa menghubunginya sama sekali. Melihat ekspresinya yang ketakutan, Zheng Yuan bertanya, ada apa? Pembantu rumah tangga menjawab, Tuan keluarga, sinyal dan jaringan kami terputus total, kami sama sekali tidak bisa menghubungi dunia luar. Sudah berakhir, keluarga Zheng sudah tamat. Zheng Yuan memucat dan bergumam, Zheng Hongliang lah yang menyakiti keluarga Zheng kita, aku tahu dia seharusnya tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi Qin Haodong,
bahkan jika dia menginginkan industri pengobatan tradisional Tiongkok milik keluarga Zheng kita, akan selalu ada kesempatan untuk bernegosiasi, tapi sekarang tidak ada kesempatan sama sekali. Kepala pengawal bertanya dengan gugup, kepala keluarga, musuh ada di depan kita, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zheng Yuan berdiri sambil gemetar dan berkata dengan tegas, apa yang seharusnya terjadi akan terjadi pada akhirnya, dan bersembunyi tidak akan berhasil. Segera panggil semua orang dari keluarga Zheng untuk pergi bersamaku. Qin Haodong membawa orang-orang ke pintu masuk keluarga Zheng. Setelah mengurus beberapa pengawal di gerbang, seorang anggota perusahaan keamanan Dedi hendak bertarung seperti yang mereka lakukan di rumah keluarga Sun dan menghancurkan gerbang. Namun, Qin Haodong dengan cepat mengulurkan tangan dan menghentikannya. Anda boleh memukul orang, tetapi jangan menghancurkan barang, di masa mendatang, ini akan menjadi tempat perusahaan kami, jika Anda merusaknya, kami harus mengeluarkan uang untuk memperbaikinya. Pak Tua Zhou menyentuh jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, wah, kamu cepat sekali menguasai karakternya, kamu sudah menganggap dirimu sebagai pemiliknya. Tentu saja. Keluarga pemilik tanah tidak memiliki keuntungan berlebih, jadi akan lebih baik jika mereka lebih canggih. Qin Haodong tersenyum dan bergegas ke rumah keluarga Zheng bersama Ma Wenzhuo. Melihat ada yang membobol rumah keluarga Zheng, anggota keluarga Zheng awalnya marah dan bergegas keluar. Setelah dipukuli habis-habisan oleh orang-orang dari perusahaan keamanan Dedi, mereka mundur satu persatu. Pada saat Zheng Yuan keluar bersama para pengikutnya dan yang lainnya, anggota keluarga Zheng dan pengawalnya semuanya telah jatuh ke tanah, berteriak dan melolong. Qin, apa yang kau lakukan? Kami, keluarga Zheng, sudah bersabar padamu berkali-kali, mengapa kau menyerang keluarga Zheng kami? Orang yang berbicara adalah ayah Zheng Hongliang dan Zheng Hongda, Zheng Bin, putra tertua Zheng Yuan. Qin Haodong menatap Zheng Yuan di sebelahnya dan menjawab dengan suara dingin, mengapa aku menyerang keluarga Zheng? Mengapa kamu tidak bertanya kepada Pak Tua Zheng yang tahu segalanya? Zheng Bin bingung dan berbalik untuk melihat ayahnya. Zheng Yuan menghela napas dan berkata kepada Qin Haodong, masalah ini adalah kesalahan keluarga Zheng, aku hanya ingin tahu apakah kamu bisa memberi keringanan hukuman, bisakah kamu membiarkan keluarga Zheng pergi? Beri kelonggaran pada keluarga Zheng. Qin Haodong mencibir, aku hanya ingin tahu, ketika keluarga Zheng membeli 20 kg bahan peledak itu, apakah kau pernah berpikir untuk melepaskanku? Ketika mengatur 100 orang bersenjata, apakah kau pernah berpikir untuk melepaskanku? Melihat tidak ada ruang untuk negosiasi, Zheng Yuan berkata dengan gelisah, lalu apa yang kamu inginkan, apakah kamu ingin menghancurkan seluruh keluarga Zheng? Kau benar, aku ingin keluarga Zheng disingkirkan dari Shanghai. Qin Haodong menjawab, aku selalu membalas dendam pada orang lain, karena keluarga Zhengmu memukulku, jangan salahkan aku karena membalasnya. Zheng Bin berteriak, bocah, nada bicaramu sungguh besar, aku ingin melihat bagaimana kau akan menghapus nama keluarga Zheng dari Shanghai. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Qin Haodong menatap para pengikut keluarga Zheng dan berkata, aku akan memberi kalian kesempatan. Aku tidak akan menghentikan kalian meninggalkan keluarga Zheng sekarang, tetapi jika kalian tetap tinggal dan bertengkar dengan keluarga Zheng, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Dasar bocah kurang ajar. Coba aku lihat apa yang kau punya. Saat dia berbicara, seorang Taois tua berjalan keluar. Ada dua pendukung dalam keluarga Zheng yang berada di alam kekuatan tertinggi. Yang satu disebut Sarjana Stylus dan yang lainnya adalah Taois Juling, yang ada di depan mereka sekarang. Pendeta Tao yang menyipitkan mata itu tampak seperti baru berusia 30 hingga 40 tahun, tetapi sebenarnya dia sudah berusia 70-an. Akan tetapi, pendeta Tao tua ini adalah seorang kultivator jahat yang ahli dalam teknik mengumpulkan yin dan melengkapi yang. Itulah sebabnya dia tampak begitu muda. Salah satu ciri yang paling mencolok adalah matanya yang mengalami juling parah. Setiap kali ia melihat seseorang, salah satu matanya akan melihat ke samping. Oleh karena itu, ia dijuluki Taois Juling. Namun, orang ini memiliki bakat besar dalam seni bela diri dan mengubah matanya yang menyipit menjadi sebuah keuntungan. Setiap kali dia bertarung dengan orang lain, orang-orang tidak akan dapat melihat kemana arahnya dan dengan demikian dia akan dapat menang dengan kemenangan yang mengejutkan. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.